apakah Mesias di dalam Alkitab itu dia ateis, dia nggak berdoa? Dia berdoa. Apakah dia memuji Tuhan, menyembah kepada Bapa di surga, berbakti kepada Bapa di surga? Iya. Pastor Willy, ya silakan. Silakan Bang, nyalakan kamera Bang. Halo. Halo. Oke. Halo. Kalau dari namanya Kristen. Shalom. Selamat malam, Shalom. Kalau dari namanya Kristen ya Bang ya. Shalom Kristen, betul. Ya. Memang benar teman-teman. Kalau kita udah bahas hal-hal yang begini, maka memang ini harus jadi dua nih saya yang harus saya konfirmasi ini. Yang Islam dan yang Kristen ini. Ya memang begitu. Gak apa-apa. Silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Iya, kita diskusi aja ya Bang. Bukan debat sih. Lebih enak diskusi. Kita kan sama-sama Kristen kan. Ya. Sama-sama pengikut Yesus. Silakan Bang. Saya mau bertanya sih menurut Bang Edis TV ya. Bang Edis percaya Tritunggal kan? Enggak, Tritunggalnya versi kalian saya nggak percaya. Terus tergantung dulu Abang. Yang Abang maksud Tritunggal itu apa? Kalau Tritunggal versinya Alkitab saya percaya. Tapi kalau Tritunggalnya versinya orang-orang saya nggak percaya. Versinya Alkitab dong, Bapa, Anda dan Roh Kudus. Ya, saya percaya itu. Tapi kalau yang hipostasis union apa ini saya nggak percaya, yang gitu-gitu saya nggak percaya. Ya, yang penting gini loh, kita kan harus memberikan pemahaman kepada mereka supaya mereka itu ngerti tentang konsep Trinitas dalam firman ya. Artinya kita buat sederhana, tidak pakai bahasa asli yang membuat rumit dan menjelimet lah. Iya kan? Oke, maksudnya apakah Anda menemui ada satu yang Anda pandang dari saya itu salah begitu? Tidak sih, saya tidak memandang itu salah karena hakim kita kan Tuhan. Firman itu kan jadi hakim. Kita nggak bisa ya menghakimi. Saya pun nggak berani menghakimi. Hakim kita kan cuma satu, firman yang kita baca. Cuma gini, ada beberapa yang masuk ke roomnya Bang Edis, terus akhirnya masuk ke kami ya, ke saya ya, ke room saya. Saya juga buka diskusi, tapi bukan debat, tapi lebih kepada kekristenan ya. Mereka bertanya, kami menjawab. Maksud saya apakah Anda bukan gini, karena kan Anda saya lihat langsung mengajukan permintaan naik begitu. Cuman saya tidak tahu apakah maksud dan tujuan Anda itu ingin mengkonfirmasi bahwa saya benar atau ingin mengkonfirmasi bahwa saya salah. Itu dulu yang saya tanya Bang. Coba. Oh, konfirmasi aja sih. Lebih konfirmasi apakah, kan langsung ke sumber langsungnya lebih enak nih. Ke Bang Edi sendiri kan. Saya kemarin baru mengupload satu video dan ini menurut saya videonya itu bagus. Sebentar ya. Pokoknya video sebelum ini, sebentar, biar saya tunjukkan kepada teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau ngerti apakah saya itu percaya dengan Tritunggal atau enggak, tonton ini ya. Sebentar. Sabar ya Bang ya, sebentar aja Bang ya. Oke, siap. Oke. Nih saya balikin ya kamera saya. Nah ini yang video kita lagi ngobrol sekarang. Ini yang nonton di YouTube nih 3.000 orang live ya. Kemudian ini yang saya upload kemarin. Ini 1 jam, menitnya 1 jam 7 menit. Di sini kalau teman-teman mau lihat apakah seorang saya begitu ya, Edis TV itu percaya dengan Tritunggal atau enggak di sini. Begitu. Jadi kalau teman-teman mau ngerti pemahaman saya akan Tritunggal, tonton aja video ini. Ini salah satu video yang dari sekian banyak video yang saya rekomendasikan untuk ditonton. Itu ini. Nanti saya ganti judulnya. Gitu. Apakah Edis percaya Tritunggal gitu. Seperti itu. Karena ketika kita ngomong Tritunggal itu yang kita omong itu sudah merujuk kepada satu daripada statement seorang yang, coba saya tanya dulu pengetahuan Anda tentang Tritunggal. Siapa yang mencetuskan perkataan Tritunggal? Tres persona una substantia itu. Yang mencetuskan rumusan itu siapa? Tertullianus kan itu? Tertullianus. Oke. Tahu nggak Anda, Tertullianus yang bikin itu, yang bikin rumusan itu, tres persona una substantia, itu meninggalkan omongannya itu sendiri. Anda tahu itu nggak?
Meninggalkan apa? Omongannya. Baik, saya bacakan saja sumbernya ya. Karena teman-teman gini teman-teman ya, banyak tuh orang tuh latah. Tritunggal, Tritunggal, Tritunggal. Baik, saya tunjukkan ya. Bentar. Bentar ya. Jadi yang saya ingin mau utarakan teman-teman, kita ini janganlah kita ini hanya ikut-ikutan, latah mengatakan sesuatu tanpa kita tahu ya. Cuma gini, Bang Edi, saya boleh bertanya nggak satu Boleh, pertanyaan? Bang. Tapi kita sebentar ya, kita selesaikan dulu Bang. Karena Abang nggak oke. ngerti, Baik, baik. nggak ngerti maksudnya itu ungkapan-ungkapan tuh datangnya dari mana gitu ya Bang ya. Bentar, saya akan tunjukkan. Sebentar Bang ya, sabar ya Bang ya. Saya Oke, siap. bukakan dulu Bang, sabar. Oke. Kelihatan ya Bang ya di sini ya. Iya, iya. Inilah yang mengeluarkan, yang merumuskan tres persona una substantia itu ya. Ini namanya Tertullian. Dia hidupnya dari tahun 1155 sampai 220. Adalah seorang penulis Kristen awal yang produktif dari Kartago, provinsi Romawi ya. Di Afrika itu dulu masih termasuk Romawi. Ia adalah penulis Kristen pertama yang menghasilkan korpus literatur Kristen Latin yang luas, yang merupakan seorang apologis Kristen awal dan seorang polemik yang menantang apa yang ia anggap salah sebagai bidah, termasuk Gnostisisme. Ya, perhatikan apa rumusannya dia nih. Tertullian adalah seorang teolog pertama ya yang menulis dalam bahasa Latin, dan karena itu disebut sebagai bapak kekristenan Latin serta pendiri teologi Kristen Barat. Ia mungkin paling terkenal karena menjadi penulis pertama dalam bahasa Latin yang diketahui menggunakan istilah Trinitas. Nah, Tertullian mempelopori konsep-konsep teologis baru dan memajukan perkembangan doktrin gereja awal. Namun, beberapa ajarannya seperti subordinasi Putra dan Roh Kudus kepada Bapa kemudian ditolak oleh gereja Katolik. Tertullian kemudian bergabung dengan sekte Montanisme. Jadi Tertullian itu yang bikin rumusan itu. Una substantia, tres persona, una substantia. Tres persona itu maksudnya tiga, tres itu tiga, tri. Person itu orang, tiga orang, una itu satu substansi. Itu konsepnya dia yang bikin itu. Dan dia yang ninggalin sendiri konsep bikinannya. Terus orang zaman sekarang ngomong, wah tres persona, una. Yang ngomong itu yang ninggalin gimana sih? Coba, nggak ada di dalam Alkitab Bang. Tritunggal itu adalah tres persona una substansia, nggak ada. Di dalam Alkitab Tritunggal bukan itu. Tritunggal itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang ketiganya adalah satu. Ya, saya Itu. sepakat sih dengan konsep Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Cuma ada satu konsep yang disampaikan oleh Bang Edis itu, Tritunggal itu buang aja ke sampah itu loh. Maksudnya apa itu? Saya ingin tanya aja. Oke, baik. Abang nonton Buang yang ke sampah. itu konteks diskusi itu abang nonton? Iya, iya itu. Buang ke tong sampah. Jadi orang kan jadi akhirnya menolak juga Tritunggal di dalam Alkitab. Yang dalam kita sehingga karena ada kata-kata, oh, buang aja Tritunggal itu ke tong sampah. Nah, itu. Oke, pada waktu itu abang nonton? Iya, sempat sih lihat. Dan bukan cuma nonton, ada beberapa komentar yang masuk ke room saya itu mengatakan seperti itu sih. Makanya saya ingin tanya langsung, biar lebih enak kan langsung ke sumber nih. Biar tidak salah persepsi lah. Ya, baik. Langsung ke Biar sumbernya. saya jelaskan lagi ya. Memang akhirnya balik lagi ke sini kita. Gini Bang, pada waktu itu saya itu diskusinya sama Elia Miron. Ya. Ketika saya diskusi sama Elia Miron, kita itu membahas tentang keselamatan. Apakah keselamatan itu terjadi karena seseorang itu paham dengan penjelasan Tritunggalnya Elia Miron?
Begitu. Tubuh, jiwa, dan roh. Dia umpamakan Tritunggal itu seperti tubuh, jiwa, dan roh. Yang saya bilang itu enggak saya terima. Begitu. Karena kalau tubuh, jiwa, dan roh, berarti kalau salah satunya mati, berarti dia tidak membentuk satu esensi lagi. Contoh, saya kasih contoh. Kalau misalnya manusia itu kan terdiri atas tubuh, jiwa, dan roh. Setuju nggak? Ya. Oke. Kalau Setuju. tubuhnya mati, apakah itu bisa disebut lagi sebagai manusia? Enggak lah. Nggak bisa. Nah, dia umpamakan Allah Tritunggal itu seperti itu. Allah Tritunggal itu adalah tubuh, jiwa, dan roh. Nah, ketika tubuhnya mati, tubuh itu maksudnya merujuk kepada Yesus. Ketika tubuhnya mati, berarti di situ bisa disebut sebagai Allah lagi nggak? Karena udah mati satu. Enggak lah. Nah, makanya saya bilang sama dia, kalau seperti itu, saya umpamakan begini, kalau ada orang, dia masuk Kristen, misalnya ada seorang namanya Muhammad nih, dia masuk Kristen. Nah, kemudian dia itu berusaha semaksimalnya, sekuat tenaganya untuk melaksanakan perintah-perintah Tuhan Yesus. Dia mengasihi Yesus, dia melakukan perintah-perintah Yesus yang disuruhkan apa dia kerjakan. Tapi dia buang itu, semua konsep-konsepmu itu, Tritunggal. Yang kata Tritunggal itu saya tujukan kepada pemahaman Tritunggalnya Elia Miron. Ya, yang kayak begitu-begitu tadi, satu hakikat, begini, apa, begini, terus tubuh, jiwa, dan roh, aninya, terus hipostasis unionnya, itu semua dibuang aja lah itu ke tong sampah. Kira-kira orang tersebut diselamatkan atau enggak? Itu maksudnya, konteks diskusinya pada waktu itu. Cuma Atau Anda lah saya tanya, Bang Edis, begini, iya, pada waktu itu saya bilang dia akan tetap diselamatkan. Karena di dalam iman Kristen nggak ada kita itu, Anda kalau mau masuk Kristen Anda harus paham hipostasis union, Anda harus paham ini hakikatnya, ini satu hakikat. Nggak ada dalam Kristen begitu. Coba di ayat mana di dalam agama Kristen atau pengajaran Tuhan Yesus ada ajaran begitu? Kalau Yesus berkata, jika kamu tidak paham bahwa kami satu hakikat, Anda masuk neraka gitu. Nggak ada itu. Saya baca Alkitab berapa kali saya baca bolak-balik, nggak ada. ya memang sih di Alkitab memang tidak menulis ya tentang pemahaman itu, tapi kan Tritunggal ini kan sebenarnya satu ajaran yang untuk kita dikeluarkan untuk supaya tidak terjadi adanya bidat-bidat ya. Bidat-bidat kan sekarang kan berkembang ini. Bidat-bidat Tetapi Kristen, jangan jadi- salah, Bang. Tetapi jangan salah. Banyak orang itu dia Tritunggal, tapi dia nggak paham. Saya kasih contoh nih. Saya pernah diskusi dengan seseorang namanya Rudy Yohanes. Nih, saya tampilkan lagi ya. Akhirnya kita kesini lagi kan teman-teman kan. Nih, saya balikin ya. Oke. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-22. Oke, ini Lukas pasal 2 ya Bang ya. Kelihatan ya? Ya. Kelihatan betul? Ayat 22 ya. Oke, kita baca dari ayat pertama dulu. Dan ketika genap 8 hari, ia harus disunatkan. Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia. Dia di sini siapa Bang? Membawa dia Yesus ya. Oke, membawa dia Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Yesus Tuhan Yesus Tuhan ya. Yesus anak Allah. diserahkan kepada Tuhan. Kepada Tuhan maksudnya kepada Bapa ya. Oke, apakah Yesus Tuhan? Yesus anak Allah. Iya, apakah Yesus diserahkan kepada dirinya sendiri? Oh enggak, kepada Bapa lah. Iya. Nah, Kepada kalau Bapa. seperti ini pemahaman Abang benar. Tapi kalau ditanya sama Rudy Yohanes, coba ini teman-teman tanyain sama Rudy Yohanes. Rudy Yohanes itu Tritunggal, mulutnya Tritunggal, tapi dia mengatakan ini Yesus diserahkan kepada dirinya sendiri ini.
Jadi jangan terjebak begitu loh dengan istilah-istilah seperti itu. Banyak orang mulutnya itu Tritunggal, tapi pemahamannya bukan Tritunggal. Begitu. Kalau menurut Bang Edis, Bapak ada Roh Kudus setara nggak? Setara setara, dalam kan? pengertian bagaimana itu? Setara tingkatnya. Jadi kan sama-sama kan Tuhan. Jadi tiga pribadi kan, tiga esensi ini kan mereka itu kan sehakikat. Hakikatnya kan Allah, Elohim. Berarti kan setara atau ada tingkatan yang berbeda. Karena saya melihat Bang Edis pernah bilang gini, pada waktu Yesus turun ke dunia kan menanggalkan kalahan, dia setingkat lebih rendah. Tetapi ketika dia naik, ketika dia bangkit, naik ke surga, saya pernah melihat itu kalau Bang Edis bilang itu Yesus urutan kedua. Padahal Allah Bapa, Anak Roh Kudus itu setara. Tidak ada perbedaan tingkat atau kasta. Jadi semuanya setara. Bagaimana menurut Bang Edis tuh? Baik, di dalam Alkitab ada nggak dikatakan bahwa kepala daripada Yesus itu adalah Bapa di surga? Kepala daripada Yesus. Ya ada sih, Pak, yang pernah baca itu. Ada? Tapi kalau di dalam konsep ketritunggalan itu kan Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebenarnya setara ya. Oke, coba ayatnya di mana Bapa, Anak, dan Roh Kudus setara ayatnya. Kita nggak usah berbicara asumsi ayatnya. Bapa, Anak, dan Roh Kudus setara itu ayatnya di mana? Karena kan ketiga-tiganya kan tiga yang satu kan. Bukan, Dalam Bang. satu kesatuan. Kalau kita begini, Bang, kita itu punya perspektif masing-masing dan saya tidak pernah menyalahkan itu loh. Saya tidak pernah mengatakan bahwa orang yang berpaham itu setara itu salah. Atau saya mengatakan bahwa orang yang subordinasi itu salah. Saya nggak pernah bilang begitu, Bang. Yang saya bilang begini, Bang. Di dalam Alkitab itu ada pernyataan bahwa kepala daripada Yesus itu adalah, saya tunjukkan saja ayatnya ya. Saya tunjukkan saja ayatnya. Tapi percayalah, Bang, paham-paham seperti ini itu sebenarnya bukan, sebentar saya tunjukkan dulu ya. Ya, oke. Kita lebih sharing ya, bukan debat ya, Bang Edis. Ya. Bertukar pikiran lah. Ya, nggak apa-apa. Lebih bertukar pikiran, pemahaman aja sih. Oke. Kita tunjukkan 1 Korintus 11 ayat 3 ya. Oke, 1 Korintus 11 ayat 3. Oke. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Oke, apakah Sang Kristus, Sang Mesias punya kepala? 1 Korintus 11, bentar saya lihat. 1 Korintus 11 ayat 3 ya. Kepala dari tiap laki-laki adalah Kristus, kepala dari perempuan, kepala dari Kristus ialah Allah. Benar nggak bahwa Yesus masih memiliki kepala? Ada kepalanya Yesus, kepala Sang Kristus. Kalau Yesus itu kan kepala dari gereja ya. Pemahaman saya itu kan Yesus kepala dari gereja. Betul, kepala dari gereja, kepala dari jemaat, betul. Apakah Yesus masih ada kepalanya lagi? Kalau menurut saya ya, ini menurut pemahaman saya ya, Bang Edis, kalau Kristus, ini kan Kristus Kristus ialah Allah. Allah itu kan lebih kepada Tritunggal itu sendiri, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, makanya gini, Bang. Saya ini begini, Bang. Saya ini kalau baca Alkitab, saya itu menempatkan Alkitab itu sebagai satu otoritas. Saya tidak mau menempatkan mau dia pastor kek, mau dia pendeta, mau dia bapak gereja, bahkan malaikat dari surga. Kata Paulus itu malaikat dari surga loh. Kalau ada seseorang pemberita Injil lain, jangankan bapak gereja, malaikat dari surga, terkutuk dia kalau mengajarkan Injil yang berbeda dari yang diajarkan oleh para rasul. Begitu loh. Nah, apa yang diajarkan? Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Betul nggak Yesus berkata demikian?
Iya, betul. Betul. Rasul Paulus berkata, kepala dari jemaat ialah Kristus, betul? Ya, Kepala daripada Kristus adalah Allah, betul? Allah Bapa di surga, betul? iya. Allah ya. Oke. Di dalam Alkitab nggak pernah disebutkan bahwa Yesus lebih rendah dari Bapa ataupun dikatakan bahwa Yesus setara dengan Bapa. Makanya Bang, kalau hanya sekedar tafsir, saya nggak nyalahin Bang. Abang mau bilang Bapa dan Yesus setara, nggak apa-apa Bang, nggak apa-apa. Ada yang ngomong-ngomong subordinasi, nggak apa-apa. Karena kunci surga bukan itu Bang. Masa kunci surga apakah Yesus dan Bapa setara? Tidak. Neraka kamu, pokoknya kamu ke neraka, jahanam kamu ke neraka. Apakah seperti itu? Enggak seperti itu Bang. Tuhan Yesus tidak pernah ngajarin begini. Petrus, Simon, saya dan Bapa setara ya. Kalau tidak setara, nanti kamu masuk neraka kamu ya. Enggak ada begitu. Tuhan Yesus tidak pernah ngajarin yang begitu. Ya, saya itu sedih loh. Saya sedih melihat sekarang banyak sekarang ini orang jadi polisi surga. Salah jawab masuk neraka loh. Abang tahu indulgensi nggak? Tahu indulgensi, peristiwa indulgensi? Itu kayak begitu. Peristiwa indulgensi itu begitu. Salah jawab itu salah jawab. Jadi kalau kita baca sejarah gereja ya Bang ya, gereja itu sejarahnya itu dikuasai oleh penguasa. Dulu gereja itu dari sejak zaman Rasul pindah ke tangan penguasa. Jadi penguasa itu mau seragam, nggak mau ada ini, pokoknya dibikin seragam. Begitu Bang. Berarti kalau dari Bang Edis tidak setara ya menurut Bang Edis sendiri, Bapa dan Roh Kudus. Di dalam Alkitab tidak ada kata-kata Yesus setara atau tidak setara. Yang jelas yang dikatakan Alkitab, kepala daripada Sang Mesias Yesus Kristus adalah Bapa di surga. Saya nggak mau katakan apakah itu setara atau enggak. Yang jelas di situ dikatakan kepala daripada Yesus adalah Bapa di surga. Dan di dalam ini visi misi Tuhan Yesus itu belum selesai. Sampai hari ini, saya tanya dulu sama Abang. Abang kan pastor ini. Apakah visi misi Tuhan Yesus sudah selesai atau masih ada pekerjaan Tuhan Yesus? Ya belum selesai lah. Kita kan belum selesai. Bagus. Baik, belum selesai. Masih ada pekerjaan dia, satu lagi pekerjaan dia. Nih, saya tunjukkan ya. Saya balikkan kamera saya. Kita harus yang biblikal, Bang. Kita jangan katanya begitu. Karena kalau kita ngomongin bapak-bapak gereja, sesama mereka juga berdebat. Kalau kita ngomongin doktrin, Bang, ortodok aja, Bang Edis. Iya, kalau kita ngomongin doktrin, sama doktrin berdebat, Bang. Sesama otoritas berdebat, Protestan sama Katolik debat, Ortodok sama Protestan debat. Makanya kita itu harus merujuk kepada Alkitab aja. Itu yang kita jadikan sumber rujukannya, otoritas tertinggi itu adalah Alkitab kita, firman Tuhan. Gitu ya. Sabar ya Bang ya. Ini udah mulai lagi dia nih. Ya saya juga nggak pernah debat sih, Bang Edis. Saya nggak pernah buat room untuk debat sih. Cuma saya kan sama belajar ya. Kita kan belajar untuk. Kita sama-sama belajar. Nggak ada yang sempurna sih. Kita sama-sama belajar. Ajaran ini nggak ada yang sempurna. Memang saya setuju doktrin kan nggak menyelamatkan. Yang menyelamatkan Yesus. Betul. Nah itu kalimat itu yang saya senang itu. Doktrin tidak menyelamatkan. Saya sangat setuju sekali itu. Gereja-gereja ini kan sekarang terpaku dengan doktrin ya. Betul, karena Tuhan Bang, datang kan waktu Tuhan datang kan. Itulah yang bikin gereja itu sekarang ribut. Itu yang saya sedihkan. Banyak ahli Taurat, pemuka agama. Betul. Menganggap, wah engkau menghujat Allah, menghujat Tuhan. Betul. Ya kan? Dianggap penghujat. Pemuka-pemuka agama inilah Bang, ahli-ahli Taurat versi zaman sekarang ini Bang. Ahli Taurat, orang-orang Farisi versi zaman sekarang inilah para bajingan itu. Dia bikin Kristen Protestan dengan Katolik ribut. Dia bikin Katolik dengan Ortodok ribut. Itu para bajingan-bajingan doktrin-doktrin itu.
Itu loh. Padahal sudah saya bilang bukan itu yang menyelamatkan. Inti daripada Injil itu bukan itu. Inti daripada Injil adalah supaya kita pergi menjadikan segala bangsa itu murid Tuhan Yesus. Mengenai peristiwa-peristiwa yang kosmik, apakah Yesus di surga itu begini, apakah dia setara hakikatnya begini, apakah ini, itu bukan urusan kita. Karena kalau kita ngomongin itu, kita berbeda pendapat. Pasti kita berbeda pendapat. Yang penting, Bang, yang penting jangan jadikan Yesus ciptaan ya. Ada kan beberapa ajaran tertentu bidat yang mereka menerima Yesus juru selamat tapi menolak ketuhanan Yesus. Ya, itu loh. Hanya Tuhan mereka siapa? Bapa, tapi menjadikan Yesus hanya sebagai juru selamat. Nah, ini kan menerima Injil separuh gitu loh. Tapi kalau keselamatan itu kan mengakui Yesus sebagai Tuhan kan. Jika kau mengaku dengan mulut, percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kamu akan diselamatkan. Itu kan jelas. Saya heran kenapa ya kadang-kadang itu kita buka ini nggak kebuka, tapi saya buka aja yang dari yang lain ya. Bentar, saya buka dari yang lain Bang. Saya pakai Alkitab yang aplikasi saja ya. Sebentar. Sabar ya Bang ya. Oke, siap-siap. Kadang-kadang dia itu nggak bisa dibuka, heran. Ini tentang apa ini? Gitu. Ayat tentang apa? Tentang tugas Tuhan Yesus ya. Oh. Itu dalam Ibrani juga ada dalam Ibrani tanpa kami mereka tidak akan sempurna. Bab tokoh-tokoh iman kalau kita di Ibrani 11 kalau nggak salah itu. Jadi kita ini kan sebagai pelengkap atau tongkat estafet dari para rasul yang martir-martir. Tadi tanpa kami mereka tidak akan mencapai yang namanya kesempurnaan. Itu loh. Artinya bahwa Tuhan sudah selesai di kayu salib menebus, tetapi misi keselamatan itu belum selesai, masih akan diteruskan sampai kepada generasi sekarang. Baik, kita lihat ini ya 1 Korintus 15:27. Tapi sebelum yang ke-27, kita ke 26-nya mungkin ya. Atau kita ini sajalah. Coba Abang baca coba. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Oke, ngerti nggak Bang gimana maksudnya? Segala sesuatu telah ditaklukkan. Jadi semua sudah ditaklukkan di kaki Yesus ya, jadi melalui penyalipan Yesus. Oke, lalu? Intinya kan itu. Sehingga terjadilah terang yang telah menaklukkan segala maksudnya apa ya? Segala sesuatu di bawah kaki Kristus tidak termasuk di dalamnya. 1 Korintus 15. Bentar ya, saya lihat dari tempat saya dulu ini. Ayat berapa itu? Bang Edis 27 ya? Ayat 26, 27, 28. Musuh yang terakhir. Kalau ayat sebelumnya kan musuh yang terakhir yang dibinasakan maut. Itu maut kan musuh terakhir tuh yang dibinasakan di atas kayu salib. Lalu ayat 28, tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Oke, ada nggak di situ kata-kata bahwa sang anak itu nanti dia terakhir akan menaklukkan dirinya kepada Bapa di sorga? Bentar yang ke-28-nya ya, bentar ya. Kita 28 itu. Ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan. Iya ada, di bawah Dia itu dia maksudnya di bawah Bapa. Sebentar. Iya, cuman anak orang tidak Yesus mau mengakui itu, Bang. Karena orang Kristen, banyak orang Kristen karena udah kena dogma-dogma, jadi ya bukan Alkitab lagi yang dibahas mereka, jadi dogma-dogma mereka sekarang yang dibahas lagi. Bentar, ini saya nggak bisa buka loh, kenapa sih ya? Saya heran loh, kenapa kadang-kadang itu nggak bisa dibuka, heran saya dengan. Tapi bagi Bang Edis, ya? Yesus bukan ciptaan kan? Bang, itu kalau kita merujuk Yesus bukan ciptaan atau tidak, itu paham-paham Tritunggal itu mengakui Yesus, tubuh manusia Yesus itu ciptaan, Bang. Manusia Yesus itu ciptaan. Sebentar, saya balik ya. Kalau dari Bang Edis sendiri gimana? Memahami konsep Yesus ciptaan bukan?
Sebentar Bang ya, sebentar. Kita satu-satu dulu Bang, kita kelarin dulu ini ya. Oke, baik. Nggak mau dibuka. Nggak mau dibuka teman-teman. Satu Korintus berapa tadi Bang? Coba dibantu lagi biar saya ini dari sini. 1 Korintus 15 ayat 28. 1 Korintus 15 ayat 28 tuh. 28. Kita mulai dari 27 dulu ya. Ya. Oke, 26 lah. Kita mulai dari 26 nih. Musuh yang terakhir yang akan ditaklukkan ialah kematian. Dalam Alkitab tertulis begini, Allah sudah membuat segala sesuatu takluk kepadanya. Oke? Jelaslah bahwa yang dimaksud segala sesuatu itu tidak termasuk Allah sendiri yang membuat segala sesuatu itu takluk kepada Kristus. Tetapi setelah seluruhnya ditaklukkan ke bawah pemerintahan Kristus, maka ia sendiri, yaitu anak Allah, Yesus, akan menaklukkan dirinya kepada Allah yang sudah membuat segala-galanya takluk kepadanya. Maka Allah sendiri pun akan memerintah semuanya. Paham? Paham. Nah, jadi ini sebenarnya berbicara mengenai totalitas, Bang. Ini berbicara tentang ketotalitasan bagaimana sang anak Mesias itu dia melakukan kehambaannya kepada Bapa di sorga. Jadi Bapa di sorga itu menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus. Kematian ditaklukkan. Ya kan? Raja-raja, penguasa-penguasa ditaklukkan di bawah kaki sang Mesias, sang Kristus, sang anak. Ya kan? Tetapi setelah seluruhnya ditaklukkan di bawah pemerintahan Kristus, maka ia sendiri, Yesus sendiri, ya, yaitu anak Allah, akan menaklukkan dirinya kepada Allah yang sudah membuat segala-galanya takluk kepadanya. Maka Allah sendiri pun akan apa ini? Yang terakhir, maka Allah sendiri pun akan memerintah bersamanya, ya, betul ya? Maka Allah sendiri pun akan memerintah semuanya. Kalau kita baca yang terjemahan, kalau kita baca dengan terjemahan yang TB, nanti kalau pakai yang terjemahan yang lain nanti dibilang anu ya, sebentar. TB ya. TB. TB itu dia ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah. Kita pakai yang TB ya. Nanti kalau nanti dibilang katanya saksi Yehova apa. Oke, kita pakai yang TB, terjemahan baru. Ya. Terjemahan baru. Ayat 28. Banyak orang Kristen menolak kehambaan daripada Tuhan Yesus. Bahkan kemarin tuh saya bilang yang ekstrim, Tuhan Yesus punya Tuhan. Waduh, katanya saya saksi Yehova. Ya, nggak apa-apa lah ya. Namanya belajar itu memang perlu waktu. Oke, kita mulai dari 26 ya. 26 ya. Ya, 26. Oke. Kita mulailah dari 25. Karena ia harus, ini terjemahan baru ya, TB ya, kelihatan ya? Ya. Oke. Karena ia harus memegang pemerintah sebagai raja. Ia di sini maksudnya Yesus. Karena ia Yesus harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya, kaki Yesus. Musuh Yesus di bawah kaki Yesus. Nyak langsung kita ganti orang saja ya, biar jelas maksudnya ya. Oke? Yesus. Oke. Sampai Allah meletakkan semua musuh Yesus di bawah kaki Yesus. Supaya nggak ambigu ini, nyanya ini merujuk kemana, oke? Ya. Oke. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab
segala sesuatu telah ditaklukkan Allah di bawah kaki Yesus. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri, Allah sendiri, yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu, tidak termasuk di dalamnya. Nggak termasuk. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia, Kristus sendiri sebagai anak, akan menaklukkan dirinya di bawah kaki, menaklukkan dirinya di bawah dia, di bawah Allah, di bawah dia. Dia di sini merujuk kepada Bapa di surga yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Yesus, supaya Allah menjadi semua dalam semua. Makanya Yesus itu Tuhan. Tuhan untuk apa? Untuk kemuliaan Allah. Gitu loh. Yesus itu Tuhan. Untuk siapa Yesus Tuhan? Untuk Bapa di surga. Gitu loh. Kalau saya melihat ya, Yesus kan datang ke dunia kan menanggalkan kalahan. Posisinya kan dia sebagai hamba waktu di dunia nih. Menanggalkan kehambanya kan dia setingkat lebih rendah lah, lebih rendah dari Bapa. Makanya dia datang bukan melakukan kehendakku, tapi kehendak Bapa yang mengutus aku. Ya kan, menghambakan diri. Dia disebut anak manusia, dia disebut sebagai anak Allah, tapi dia bukan Allah karena pada waktu itu dia memposisikan dia bukan Allah karena dia sebagai anak Allah, anak tunggal Bapa. Bukan, Bang. Anak Bukan manusia. begitu. Allah itu apa sih maksudnya? Gini. Itu maksudnya begini, Bang. Dia yang walaupun dalam rupa Allah, Allah di situ bukan merujuk kepada Bapa di surga. Makanya, Bang, banyak sekali kita ini mulai menjadi debat atau menjadi kayak begini karena kita itu nggak ngerti definisi kata, Bang. Allah itu maksudnya itu adalah pemerintah, Bang. Gini, Allah sama Tuhan itu sebenarnya kata yang sama itu. Makanya bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, dan satu Tuhan saja, yaitu Kristus. Jadi gini, Allah kalau dalam bahasa Ibraninya itu disebut Elohim. Elohim itu dia itu bisa kata benda, bisa kata sifat. Kalau dia kata benda, dia bisa merujuk kepada makhluk-makhluk spiritual. Saya ulangi satu kali lagi, Bang, ya. Elohim kalau dia noun atau kata benda, artinya adalah makhluk-makhluk spiritual. Dia bisa merujuk kepada malaikat. Dia bisa merujuk kepada hakim. Makhluk spiritual dulu ya. Kemudian bisa merujuk kepada dewa-dewa, bisa merujuk kepada ilah-ilah bangsa asing dan lain sebagainya. Nah, tapi kata benda di dunia juga bisa dia, Bang. Dia bisa merujuk kepada pemimpin, kepada hakim, pemutus, begitu. Nah, kalau dia kata sifat, maka dia itu yang bersifat mengepalai. Nah, maksudnya di dalam Alkitab ketika dikatakan ia yang walaupun dalam rupa Allah, dia itu dalam rupa Allah, maksudnya itu rupa, dia itu dalam posisi dia itu seharusnya dilayani. Dalam posisi dia itu seharusnya yang kita posisi melayani dia. Makanya itu kutipan yang sama pernah dikutip Yesus di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat 13. Saya yang adalah guru dan Tuhanmu, tapi saya malah ngelayanin kamu. Nah, ayat itu berbicara itu sebenarnya kalau kita baca keseluruhannya. Ia yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Gitu loh. Jadi harusnya dia itu yang tuan, dia malah jadi hamba gitu loh. Itu maksudnya ayat itu. Kalau gini Bang Edis, kami di Kristen itu kan Allah dengan Tuhan itu berbeda ya. Allah itu kan hakikat. Saya lebih sepaham dengan konteksnya Elia Miron ya. Elia Miron kan pernah sampaikan juga, saya sependapat Allah itu kan hakikat, Tuhan itu gelar. Jadi konsep di dalam Kristen ini kita Musa tidak bisa juga Allah, samakan Bang, dengan jangan lupa, Bang. Gimana? Musa juga Allah, jangan lupa. Musa. Iya. Iya, maksudnya Allah itu kan lebih ke hakikat. Kalau Tuhan itu kan gelar.
Makanya konsep non-Kristen ya, kalau orang-orang Muslim itu kan berbeda. Cara mereka melihat Allah dengan kami kan berbeda gitu loh. Ya, kalau Jadi sama ketika mereka nanti udah agak beda, Bang. Maksudnya sesama internal kita nih. Jadi yang Allah, internal. makanya kita harus ngerti dulu penggunaan kata-kata ini dipakai kemana aja. Allah, atau bahasa aslinya itu Elohim, atau bahasa Yunani itu Theos. Kalau dia merujuk kepada kata-kata benda, itu bisa merujuk kepada makhluk-makhluk spiritual yang nggak kelihatan. Seperti malaikat, Ya. makhluk-makhluk penghuni dimensi lain. Kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut spiritual realms. Penghuni-penghuni spiritual itu. Itu disebut sebagai Theos atau Elohim. Makanya kalau orang Ibrani ketika dia melihat penampakan, dia pasti bilang Allah. Waktu Musa melihat semak api menyala, dia bilang ya Allah. Dari mana dia tahu itu Allah? Gitu. Karena dia tahu itu bukan makhluk bumi begitu. Dia dewa begitu. Makanya dia panggil itu Allah atau Theos atau Elohim. Nah, ketika juga pernah terjadi peristiwa di mana Manoah bersama istrinya, dia pernah melihat malaikat Tuhan datang. Nah, dia bilang itu Elohim juga, dia bilang itu Theos juga. Makanya pengertian kata Elohim atau Theos, kalau dia merujuk kepada kata benda, bisa merujuk kepada makhluk-makhluk spiritual, makhluk-makhluk di luar bumi, dimensi lain yang lebih tinggi dari manusia, juga bisa merujuk kepada makhluk-makhluk di bumi yang menjabat jabatan tertentu. Dia menjabat hakim juga disebut sebagai Allah. Makanya arti daripada Allah itu otoritas. Tapi kalau dia kata sifat, sifatnya itu dia otoritas. Dia merintah gitu loh. Sang master. Nah, Yesus dikatakan, walaupun dia itu dalam rupa Allah, rupanya sebagai sang master, sang Tuhan, yang dia itu harusnya raja, tapi dia sebagai hamba, gitu loh. Itu dikutip oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 13. Saya yang walaupun dalam rupa, saya malah nyuci kaki kamu ini, gitu loh. Padahal saya ini adalah guru dan Tuhan yang harusnya dilayani, tapi saya malah nyuciin kaki kamu, melayani. Ini saya memberikan teladan bagi kamu, gitu loh. Makanya di dalam konteks Rasul Paulus ketika mengatakan itu, yang Yesus walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya sebagai harus yang dimiliki pertahankan, itu dikasih contoh begitu loh kepada jemaat bahwa kita itu jangan berlaku tidak melayani begitu. Itu maksudnya konteks itu kalau kita baca. Gitu, Bang. Ya, cuma memang ada ya. Saya pernah baca juga di Galatia atau Korintus Galatia dikatakan Allah membangkitkan Tuhan. Itu kan sebenarnya kan Bapa ya. Bapa membangkitkan Yesus. Hanya ada satu Allahmu yaitu Bapa. Hanya ada satu Tuhan yaitu Yesus. Jadi Yesus benar Tuhan karena hanya ada satu Tuhanmu Yesus. Hanya ada satu kalau Allahmu kita yaitu baca Bapa. konteksnya, Bang, gini. Ya, kan? Kalau kita membaca konteksnya itu sedang berbicara tentang banyaknya Allah-Allah lain di luar sana. Makanya kalau kita baca Alkitab itu dibaca seenggak-enggaknya 4 pasal sebelumnya dan 4 pasal sesudahnya. Biar kita nggak kehilangan konteks yang dimaksud sang pembicara. Begitu. Pada waktu itu Rasul Paulus itu berbicara tentang banyaknya Allah-Allah asing. Gitu. Karena banyak Allah-Allah asing di luaran sana, maka Rasul Paulus berkata, bagi kita itu hanya ada satu Allah saja. Begitu. Baik, kita bacakan dulu ya konteksnya ya. Baik, nggak apa-apa, kita belajar di sini ya. Saya senang sebenarnya ngajar Alkitab ini teman-teman, tapi saya lebih fokusnya itu sebenarnya mau beberapa apologet kepada yang Muslim sebenarnya, Bang. Tapi nggak apa-apa lah, karena ketika berhadapan dengan Muslim, akhirnya berhadapan dengan orang Kristen juga yang nggak ngerti apa yang saya katakan. Saya ini Yon ya, sebentar ya. Oke, itu ada di dalam 1 Korintus 8 ayat yang ke-6 ya, Bang ya. 1 Korintus 8 ayat 6 kayaknya itu. Kita baca yang TB ya. Bentar. Atau ada di situ, Bang, biar bisa saya dibantu. Di sini ada. Saya buka. Oke, berapa tadi, Bang? 1 Korintus 8 ayat 6. 1 Korintus 8 ayat 6. 1 Korintus 8.
Oke. Baik. Kita mulai saja ya dari ayat 4 ya Bang ya, biar kita nggak kehilangan konteks nih. Iya. Tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia ini, di dunia, dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, tanda kutip, baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan. Ini jadi berbicaranya itu tentang keberadaan banyak Allah, banyak Tuhan lain. Nah, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Jadi konteksnya berbicara tentang bagaimana di luaran sana ada banyak Allah, banyak Tuhan. Nah, itu tidak kita anggap gitu loh. Sekalipun ada banyak di luaran sana, dewa-dewa, sesembahan, Tuhan-Tuhan, Allah-Allah, bagi kita itu hanya ada satu Allah saja dan satu Tuhan saja. Gitu Bang. Itu Allah dan Tuhan itu bisa diputar-putar itu Bang. Itu seperti A besar dengan, nanti saya bilang gitu kan, seperti saya dan aku. Saya dan aku itu sinonim Bang, kalimat yang sama. Allah dan Tuhan juga sama itu, kalimat yang sama. Oke, kalau itu kan menurut Edis ya, Bang Edis. Kalau menurut saya sih Allah itu lebih ke hakikat, Tuhan gelar ya. Kita enggak apa-apa sih agak berbeda. Paling tidak kan saya sudah memahami. Beda kita nggak apa-apa. Cuman kalau beda jangan masuk neraka begitu karena kamu beda dengan saya masuk neraka. Pasti nanti Bang, kalau ada ujian masuk surga pasti juga bukan itu. Pasti nanti Tuhan Yesus nggak bilang Allah hakikat apa atau gelar hakikat masuk surga kamu. Pasti bukan gitu. Seperti itu. Makanya perbedaan doktrin, perbedaan pemahaman itu biasa. Gak apa-apa, beda itu gak apa-apa. Yang penting saling menghargai, Bang Edit. Yang penting kita saling menghargai. Tidak menghakimi, tidak saling menghakimi. Ya, seperti itu, Bang. Seperti itu. Yang penting otoritasnya itu kita serahkan kepada Alkitab, seperti itu. Kalau memang Alkitab juga tidak menjelaskan secara gamblang, nggak usahlah kita sok jadi polisi surga, begitu. Alkitab aja nggak menjelaskan secara spesifik kok. Secara gamblang gitu ya. Yang penting kan Yesus Tuhan dan juru selamat. Poinnya kan itu kan Bang, Yesus adalah Tuhan dan juru selamat. Tetapi pengertian Yesus Tuhan itu apa? Banyak orang yang nggak ngerti itu Bang. Ya makanya kita perlu jelaskan, kita perlu kasih pemahaman. Ya sesuai dengan versinya lah. Versi Bang Edi seperti apa, mungkin versi yang lain. Yang penting nggak membuat orang bingung, nggak membuat orang akhirnya tambah bingung gitulah. Intinya kan di situ. Iya, saya kalau mau ngomong begitu nanti orang-orang itu, karena saya bilang Bang, 98% orang beragama itu kan orang awam. Jadi kalau saya bilang begitu nanti orang awam kaget begitu. Jadi saya nggak mau, saya agak-agak trauma ngagetin orang awam. Tetapi itu harus saya katakan. Saya itu memberitakan Yesus versi Alkitab. Yesus versi Injil, Tuhan Yesus versi Alkitab, Tuhan Yesus versi Injil itu adalah Sang Mesias. Nah, Sang Mesias di dalam Injil, di dalam Alkitab itu adalah sosok yang bukan seorang ateis. Tetapi banyak orang Kristen memberitakan Yesus yang ateis. Katanya Yesus yang Sang Mesias itu nggak punya Tuhan dia. Katanya dia itu Tuhan itu sendiri. Ini gimana kayak begini nih? Karena saya kan kemarin ngomong begini. Yesus di dalam Alkitab adalah sebagai Kristus. Makanya dia dikasih nama, dikasih embel-embel, dikasih tempelan Kristus. Maria tidak pernah memberi nama Yesus Kristus. Maria hanya memberi nama Yesus. Kalau bahasa Yunani nanti bahasa aslinya saja ya. Maria memberi nama anaknya Yeshua.
Yesus. Kemudian karena ia adalah Mesias, maka ditempelin. Mesiasnya itu ditempelin ke nama bawaan lahirnya. Makanya Yeshua HaMashiach. Yesus Sang Mesias. Yesus Sang Kristus. Itu Yesus versi Injil itu. Yesus yang adalah Kristus. Yesus. Karena nama Yesus itu banyak. Bukan cuma dia yang bernama Yesus. Ada banyak orang bernama Yeshua. Makanya untuk membedakan dengan Yesus-Yesus yang lain, ada Yesus Barabas, ada Yesus ini, Yesus itu. Makanya dikasih tempelan, dikasih gelar Yesus Kristus. Yesus Sang Mesias. Nah, apakah Mesias seorang ateis? Apakah Mesias di dalam Alkitab itu dia ateis? Dia nggak berdoa? Dia berdoa. Apakah dia memuji Tuhan, menyembah kepada Bapa di surga, berbakti kepada Bapa di surga? Iya. Begitu. Nah, cuman ketika saya memberitakan itu, banyak orang-orang Kristen yang nggak pernah baca Alkitabnya kaget. Oh, kamu bilang Yesus punya Tuhan? Kan dia Tuhan sendiri. Ini Wanes. Orang-orang Wanes yang menyamar sebagai Tritunggal. Atau belum dia mau Tritunggal tuh belum Wanes, belum kesampaian. Dia Tritunggal tapi menuju ke arah Wanes, belum nyampe dia. Sebentar lagi dia jadi Wanes. Begitu loh. Ketika saya bilang Yesus punya Tuhan, itu mengagetkan orang. Masa iya Mesias di dalam Alkitab kita seorang ateis yang nggak punya Tuhan? Gimana? Seperti itu. Sih. Sudah ngerti lah. Iya, tapi begini Bang, saya itu ngerti. Banyak orang berdebat, dia itu mengeluarkan argumen-argumen traumatik. Jadi karena Islam yang ngomong, maka dia itu berusaha harus membalikkan omongan Islam. Udah latah. Jadi setiap Islam ngomong A, harus B. Yang Kristen harus B. Kalau Islam ngomong C, Kristen harus ngomong yang beda. Ini yang saya sebut dengan argumen-argumen traumatik. Jadi ketika yang Islam ingin menunjukkan bahwa Yesus berdoa, maka yang Kristen ini harus membuktikan bahwa Yesus tidak berdoa. Padahal di dalam Alkitab Yesus berdoa. Tapi karena Islam yang ngomong, dan kita harus berbeda dengan dia, kita udah trauma dengan argumen dia, harus dibantah Yesus tidak berdoa. Makanya dibikinlah istilah Yesus berdoa kepada dirinya dia sendiri. Seperti itu. Pengajaran yang Alkitabiah ini memang harus saya biasakan. Dan saya berharap para apologet yang mungkin masih agak-agak ini membahas ini untuk mulai bisa memberitakan Injil yang penuh seperti itu, yang biblikal begitu. Kita itu statement kita harus biblikal, bukan statement yang asal beda dengan orang Islam. Kan banyak orang Kristen begitu, yang penting pokoknya beda, nggak boleh sama dengan Islam, nanti kita sama dengan mereka. Begitu. Padahal kan Yesus berdoa kepada Bapa kan? Ya, betul. Jelas dia berdoa kepada Bapa. Betul. Bukan berdoa untuk dirinya. Yesus berdoa kepada Bapa di sorga. Oke, Bang Edis. Apakah Abang kan seorang pastor nih? Apakah Yesus di dalam Alkitab itu dia seorang yang ateis atau dia seorang yang beribadah? Beribadah nggak Yesus dalam Alkitab? Beribadah. Kepada siapa dia beribadah? Kepada Bapaknya. Oke, berarti dia punya Tuhan nggak? Nah, kalau ditanya ke situ udah mulai bingung. Iya, punya Allah. Karena kalau ketika ngomong Yesus punya Tuhan, banyak orang takutnya Islam jadi benar. Padahal itu tidak sama sekali tidak membuktikan Islam jadi benar, gitu loh. Waktu itu argumen-argumen itu berasal dari sebuah perdebatan, Bang. Gitu. Jadi ada orang Islam berdebat sama orang Kristen. Orang Islamnya pengen menunjukkan bahwa Yesus itu punya Tuhan. Dia berbakti, dia menyembah, dia beribadah. Semua yang diomongin itu memang betul, tapi bukan beribadah kepada Allah Islam, bukan. Yesus tidak pernah beribadah menyembah kepada Allah. Yesus beribadah, bernyembah kepada Bapa di sorga.
Kalau pemahaman saya Bang Edis, di dalam diri Yesus itu ada dua natur, manusia dan Allah, manusia dan Tuhan ya, ilahi dan insani. Tapi dia kan menanggalkan kalahannya nih, makanya dia berdoa kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah. Jadi Tuhan ini dia menurunkan ya derajatnya ya sebagai manusia, memposisikan sebagai manusia. Tapi ada dua natur nih, insani dan ilahi. Kenapa dia berdoa? Dia berdoa kepada Allah. Jadi Allah Bapa kan tidak situ disebut Allah Yesus, tapi Allah Bapa. Kepada Allah Bapa gitu loh. Ya, sebenarnya kalau jawaban-jawaban seperti Yang pertama itu, sebenarnya hanya kalau ya, Bang Eris kan Tuhan, kalau kami Allah boleh-boleh gitu. saja Anda punya pemahaman yang seperti itu. Tapi kalau saya Bang ya, saya itu yang biblikal saja. Yesus itu Tuhan, maksud kata Tuhan di situ, itu maksudnya itu adalah Sang Mesias gitu loh. Jadi kata Tuhan ini memang ini sudah kacau. Arti kata Tuhan ini kalau di dalam bahasa Indonesia ini udah kacau, Bang. Makanya kalau kita baca Alkitab, Bang, tidak pernah satu kali pun ada orang yang mempermasalahkan Yesus itu Tuhan atau bukan. Coba, kalau ada orang yang mampu menunjukkan kepada saya, ada orang bertanya begini, "Hai engkau Yesus, benarkah engkau Tuhan?" Nggak ada satupun yang begitu, nanya begitu. Tapi kalau yang nanya, "Apakah engkau Mesias?" Ada. Tapi ada juga anak Allah loh Bang Edis. Apakah engkau anak Allah? Engkau sendiri mengatakan. Ya, anak Allah di situ maksudnya Sang Mesias. Apakah engkau Mesias, anak Allah, anak dari yang terpuji? Jadi yang ditanyakan orang itu seputar apakah Yesus Mesias, bukan apakah Tapi Yesus Thomas juga Tuhan. berkata loh Bang Edis. Thomas Gimana? juga pernah berkata. Waktu Thomas berkata, apakah engkau Tuhan? Ya, yang perkataan Nggak ada. Thomas itu loh. Nggak ada Thomas berkata begitu. Nggak ada Thomas apakah engkau Tuhan, apakah engkau Terus, seorang, bukan, maksudnya- apalagi seorang Tuhan apa. Yohanes 13 itu loh. Yohanes 13 Jadi kan yang saya engkau maksudkan menyebut- begini Bang. Ya, banyak gini. Sebenarnya intinya bagaimana cara orang bisa paham Injil dengan benar, bacanya dari Perjanjian Lama dulu. Banyak orang baca Alkitab tuh langsung dibaca Perjanjian Barunya. Akibatnya apa? Akibatnya dia membaca Alkitab dengan perspektif bukan perspektif Perjanjian Lama. Ketika orang baca Alkitab langsung ke Injil Perjanjian Baru, maka dia akan menganggap Yesus adalah orang Batak, Yesus Panjaitan, begitu. Tapi kalau kita baca dari awal, dari Kejadian sampai Maleaki, baca Perjanjian Baru itu dari perspektifnya para murid, para rasul, bahwa Yesus adalah Sang Mesias. Kata Tuhan yang ditujukan kepada Yesus itu maksudnya Tuhan Sang Mesias, Tuhan Sang Mesias, yang merujuk kepada Mazmur 110, yang Tuhan telah berfirman kepada Tuanku itu. Adonai YHWH berfirman kepada Adonai, Sang Mesias. Gitu. Tapi Bang tapi ini ya membutuhkan waktu lah. Kalau orang-orang awam nggak apa-apa ya. Orang awam mau nganggap saya nggak apa-apa. Itu nanti ada waktunya kamu ngerti dengan omongan saya seperti itu. Oke, gitu ya Bang ya. Oke, terima kasih ya. Selamat memberitakan kabar baik. Semakin banyak jiwa-jiwa yang akan mengenal Kristus sebagai Amin. Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Baik. Oke, turun, Tuhan berkati. ya. Iya, baik.